Pernah nggak sih kalian mikir di balik layar HP atau laptop yang tiap hari kita pakai yang kelihatannya mulus banget itu, sebenarnya ada jutaan baris kode yang rentan banget. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar sebuah dunia rahasia. Dunia di mana satu kesalahan kecil aja bisa bikin sistem raksasa runtuh total. Dan tahu nggak, para detektif digital di luar sana pakai senjata yang paling nggak terduga buat nyelamatin kita dari ancaman ini. Senjata itu adalah kekacauan murni. Coba bayangin software yang kalian pakai itu kayak sebuah ruangan dengan pintu berangkas baja yang super tebal. Para hacker di luar sana, mereka terus-terusan nyari kunci yang pas buat ngebobol masuk. Nah, kalau kita yang bikin sistemnya, gimana cara kita mastiin ruangan itu benar-benar aman sebelum diserang orang jahat? Gimana kalau alih-alih cuma nyari kunci yang pas, kita malah sengaja nyuntikin kekacauan murni langsung ke dalam lubang kuncinya? Penasaran kan? Yuk kita bedah cerita nyata yang luar biasa ini sama-sama. Kisah ini dimulai jauh di musim gugur tahun 1989. Waktu itu Profesor Barton Miller lagi asyik pakai modem dial-up di tengah badai petir super kencang di daerah Midwest, Amerika. Nah, badai ini bikin sinyal teleponnya jadi penuh gangguan atau noise yang tanpa sengaja ngirim karakter-karakter acak ke komputernya. Dan tebak apa yang terjadi? Karakter acak itu bikin programnya langsung nge-crash, mati mendadak. Dari momen kebetulan ala film dokumenter ini, Profesor Miller sadar satu hal yang brilian banget. Kalau data acak aja bisa ngancurin program, kenapa nggak kita pakai aja secara sengaja buat nyari kelemahan sistem? Dari situlah, beliau ngasih nama teknik ini fuzzing. Masuk ke bagian 1, misteri di balik bug. Sebelum kita ngebahas lebih jauh soal gimana kekacauan ini bekerja, kita harus kenal dulu sama musuhnya. Kenapa sih sebuah software itu bisa rusak? Gini, ada perbedaan yang fundamental banget antara kita manusia dan mesin. Kalau kalian nyuruh anak kecil pakai kaos kaki dan sepatu, mereka otomatis paham dong kalau kaos kaki harus dipakai duluan. Manusia itu ngerti yang namanya konteks dan abstraksi, tapi komputer sama sekali nggak. Komputer itu ibarat mesin yang super patuh, tapi secara harfiah nggak punya akal sehat. Kalau instruksinya salah, atau tiba-tiba nerima input aneh yang nggak pernah diprediksi sama pembuatnya, komputer itu nggak bisa berimprovisasi. Mereka bakal panik, ngelakuin kesalahan fatal, dan akhirnya, boom, sistemnya hancur. Nah, inilah akar dari sebuah error. Tapi tunggu dulu, nggak semua error itu sama ya level bahayanya. Di satu sisi, kita punya yang namanya bug biasa. Misalnya, warna tombol di aplikasi agak geser, atau teksnya kepotong. Ya emang ngeselin sih, tapi apakah berbahaya? Nggak selalu. Nah, di sisi lain, ada yang namanya vulnerability atau kerentanan. Ini dia nih jenis bug spesial yang fatal, yang bisa bikin hacker masuk dan ngambil alih sistem secara ilegal. Misi utama dari teknik detektif fuzzing kita tadi adalah buat nemuin kerentanan ini, jauh sebelum para peretas menemukannya. Biar makin kebayang, mari kita bahas salah satu kerentanan paling legendaris dan paling ditakutin di dunia cybersecurity. Buffer overflow. Bayangin kalian punya gelas yang ukurannya cuma 200 ml, tapi kalian nekat nuangin 1 liter air ke dalamnya. Luber kemana-mana kan? Di dunia komputer juga gitu. Kalau data luber dari ruang memori yang udah disediain, data itu bakal nimpa instruksi sistem lain yang ada persis di sebelahnya. Nah, hacker yang pinter bisa ngakalin tumpahan ini pakai kode berbahaya. Jadi waktu komputer nyoba ngebaca memori itu, malah ngejalanin perintah si hacker. Ngeri banget kan? Oke, kita udah tahu kelemahannya. Terus gimana cara kita nemuinnya? Masuk ke bagian 2, fuzzing, menguji dengan kekacauan. Disinilah sang pahlawan utama kita beraksi. Jadi, apa sih sebenarnya fuzzing itu? Ini tuh bukan sekedar tes software biasa di mana orang ngetes masukin password salah buat ngelihat apa yang terjadi. Bukan gitu. Fuzzing itu ibarat serangan brute force otomatis yang gerakannya brutal dan tanpa henti. Program fuzzer ini bakal ngelempar ribuan, bahkan jutaan kombinasi data yang cacat, aneh dan absurd ke dalam sebuah software dalam sekejap mata. Tujuannya cuma satu, nyari satu input aja yang saking anehnya sampai bisa bikin program itu nyerah dan crash. Untuk gampangnya, coba bayangin proses ngebobol kunci pintu. Kalau penguji kualitas biasa, mereka cuma ngecek apakah kunci yang benar bisa buka pintunya atau enggak. Tapi kalau fuzzer, wah dia beda level. Dia bakal nyoba masukin kunci yang patah, nyolokin lidi, nuangin lem ke lubangnya, nendang engselnya, dan itu dilakukan ribuan kali dalam 1 detik. Fuzzing ini nyari celah pakai cara-cara gila yang bahkan nggak pernah terlintas di kepala si pembuat sistem. Lanjut ke bagian 3, fuzzer, alat pencari celah. Yuk kita intip sedikit persenjataan canggih yang dipakai sama para detektif digital kita ini. Secara umum, fuzzer itu punya 2 cara utama buat bikin data yang kacau balau tadi. Yang pertama, namanya generation fuzzing.
Di sini alatnya udah paham banget sama aturan format data, misalnya tahu persis struktur file foto itu kayak gimana. Terus, dia bakal bikin file foto palsu bener-bener dari nol yang di dalamnya udah dipasang jebakan-jebakan aneh. Cara kedua namanya mutation fuzzing. Kalau yang ini, dia ngambil file foto asli yang udah bener dan valid, terus diacak-acak sedikit isi datanya, dipelintir sedemikian rupa sampai file yang tadinya normal itu berubah jadi racun mematikan buat sistem. Dunia fuzzing ini juga udah berevolusi jauh loh, dari yang tadinya cuma eksperimen akademis, sekarang jadi industri yang raksasa. Ada alat open source kayak Spike atau Pitch. Ini favoritnya para periset keamanan karena gratis dan bebas dioprek sesuka hati, walaupun ya butuh skill yang lumayan tinggi buat ngaturnya. Di sisi lain, buat perusahaan besar, ada alat komersial kayak Bstorm atau Codenomicon. Ini solusi otomatis kelas berat yang udah siap pakai, dan bawa metode pengujian ini ke level yang jauh lebih terstruktur dan komprehensif. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 4, keamanan dalam siklus pengembangan. Pertanyaan besarnya, kapan sih sebaiknya perusahaan perangkat lunak ini mulai pakai fuzzing? Poin paling krusialnya adalah integrasi sejak awal proses, atau yang sering disebut software development life cycle. Perusahaan nggak bisa lagi asal bikin aplikasi terus berdoa semoga nggak dihack. Mereka harus gerak terencana. Pertama, mereka petain dulu titik-titik rentan di aplikasi, kayak kolom login atau fitur upload file. Habis itu, tentuin mau beli alat fuzzer atau bikin sendiri. Terus, fuzzer ini dilepas deh buat ngehajar sistem mereka sendiri, berjalan non-stop semalaman atau bahkan berminggu-minggu. Dan yang paling penting, mereka harus siapin sistem pemantauan buat nangkep momen pas sistemnya crash, biar para programmer tahu persis celah mana yang harus cepet-cepet ditutup. Tapi, ada satu hal yang mesti kita ingat baik-baik. Sehebat-hebatnya fuzzing, dia ini bukan peluru perak atau sihir yang bisa nyelesain semua masalah keamanan sendirian. Anggap aja ini sebagai jaring pengaman berteknologi tinggi. Biar sistem itu benar-benar solid, teknik fuzzing ini tetap harus digabungin sama analisa logika cerdas manusia dan review kode manual. Ibaratnya ini tuh cuma satu lapis tameng dari keseluruhan baju zirah digital kita. Oke, kita udah ngeliat dari mana fuzzing berasal dan gimana pakainya. Sekarang di bagian 5, masa depan pengujian software. Gimana sih kelanjutan permainan kucing-kucingan antara sistem pelindung dan para hacker ini ke depannya? Pernah kepikiran nggak gimana cara kita mastiin si fuzzer ini nggak cuma buang-buang waktu ngegedor pintu yang sama jutaan kali? Disinilah masuk sebuah konsep pintar yang namanya code coverage atau cakupan kode. Ini persis kayak ngasih senter ke detektif kita waktu lagi nyari bukti di dalam ruangan yang gelap gulita. Sistem analitik cerdas ini bakal ngelacak bagian kode mana aja yang udah kena serang dan sudut mana yang masih lolos dari pengawasan. Dengan cara ini, alat fuzzer bisa otomatis nyesuaiin diri buat mastiin setiap baris kode, sekecil apapun itu, dapat porsi kekacauannya. Dan tahu nggak apa piala suci dari semua pencarian ini? Yaitu nemuin yang namanya celah zero day. Beda banget sama antivirus biasa yang cuma bisa ngenalin virus dari daftar yang udah ada. Fuzzer canggih ini dirancang justru buat ngebongkar celah-celah yang benar-benar baru. Celah yang belum pernah dilihat siapapun di dunia ini, belum pernah didokumentasiin, dan jelas belum ada obatnya. Nemuin zero day sebelum hacker jahat yang nemuin duluan adalah kunci utama buat nyelamatin miliaran ata kita semua. Hal ini bawa kita ke sebuah pemahaman yang keren banget. Bermula dari ketidaksengajaan, gara-gara badai petir, di tahun 89, teknik ini sekarang udah berevolusi jadi instrumen bedah keamanan digital yang super tajam. Fuzzing ngebuktiin ke kita bahwa lewat entropi dan kekacauan tak terduga yang diolah pakai algoritma cerdas, kita malah bisa nyiptain pertahanan yang luar biasa kuat. Ini benar-benar perpaduan yang indah antara seni menghancurkan dan sains melindungi. Sebagai penutup dari eksplorasi kita kali ini, saya mau ngasih satu bahan renungan nih buat kalian semua. Coba deh lihat aplikasi perbankan di HP kalian atau sistem navigasi di mobil kalian. Kita sangat bergantung pada semua teknologi itu tiap hari kan? Nah, kalau detik ini juga para detektif digital kita nyuntikin kekacauan murni ke dalam sistem-sistem tersebut, menurut kalian, apakah sistem itu bakal bertahan atau malah langsung hancur berkeping-keping? Terima kasih udah ngikutin pembahasan ini sampai akhir, teruslah penasaran, dan sampai jumpa di eksplorasi seru berikutnya.